Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Selamat lagi ketemu dalam pelajaran IPS. Di hari ini kita tetap mengucap syukur dalam segala hal. Ya toh, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap mengucap syukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, umatnya yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Dan kita akan lanjutkan untuk pembelajaran IPS kita pada pertemuan hari ini. Oke, kita masih tetap di bab 1. Ini bab 1 yang terakhir ya, karena pertemuan selanjutnya kita akan lanjut di bab 2. Ingat, minggu depan kita mulai ujian tengah semester. Ini adalah pertemuan. Nah, ya boleh katakan pertemuan terakhir untuk bab 1. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas khusus tentang pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Oke. Nah, ini ya topik kita hari ini, pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Oke. Pernahkah kalian mendengar? Ya, kalian mendengar ya tentang apa ya, negara Singapura. Oke, negara Singapura, ya semua sudah tahu kan negara Singapura ada di Asia Tenggara. Negara Singapura ini mereka melakukan reklamasi untuk memperluas daratannya karena Singapura merupakan negara yang kecil. Jadi pantainya coba kita lihat di sini ya. Ini kan laut, ini laut dan mereka reklamasi timbun dengan tanah. Ya, seperti kalau kalian ke Boulevard, kalau di Manado di Boulevard itu, ya di Boulevard itu coba kita lihat dari Mantos, baru apa lagi yang di belakang ITC itu kan reklamasi semua itu. Jadi Singapura mereka melakukan reklamasi untuk memperluas negaranya. Nah, kita lihat di sini ya, daerah yang dilaksanakan atau di Singapura, coba lihat yang warna-warna merah ini mereka melakukan yang namanya reklamasi ini ya. Oke. Coba lihat yang warna merah dekat ini, yang dulunya ini adalah laut dan mereka melakukan reklamasi untuk memperluas negara mereka. Sama dengan kalau di Manado juga ada yang di Boulevard itu, kalau dari Mantos, kalau ke Mantos baru di bahu apa itu yang ada Transmart itu, yang Freshmart itu di situ laut semua, dan akhirnya dilakukan reklamasi sampai di Mega Mall itu laut itu. Jadi di timur juga di Malaysia mereka melakukan di Singapura ya, maksudnya di gambar ini adalah peta negara Singapura. Ini yang warna-warni ini adalah mereka melakukan reklamasi sehingga negara mereka akhirnya lebih luas lagi. Nah, apa itu reklamasi? Reklamasi adalah alih fungsi lahan pantai menjadi daratan. Jadi pantai itu menjadi daratan. Mereka tambun ya, sehingga daerah mereka, negara mereka yang kecil akhirnya tambah, daratan mereka akhirnya diperluas. Nah, reklamasi tersebut disebut salah satu bentuk alih fungsi lahan yang disebut konversi lahan. Jadi reklamasi tersebut yang dilakukan oleh Singapura, bahkan yang ada di Manado itu bentuk alih fungsi lahan. Yang dari pantai ya, kadang-kala orang berpikir yang apa ya kalau di Manado ada pantai, ada sedikit laut sedikit di situ, mereka tambun dan akan jadi
daratan. Itulah yang dinamakan konversi lahan. Data tambah. Kalian pernah ke Mantes toh? Oke, pernah kan? Itu adalah pantai itu laut dulu. Akhirnya ditimbun. Itu yang namanya konversi lahan. Dari laut atau dari pantai laut itu ditambun. Nah, itu namanya konversi lahan. Nah, biasanya mengubah area pertanian menjadi area dengan kegunaan lain. Oke, jadi kalau itu misalnya menjadi pemukiman atau industri, misalkan pertanian dulunya sawah, toh, kalau di kampung-kampung cuma ada kobong-kobong, akhirnya diganti dirubah menjadi pemukiman atau tempat industri. Nah, konversi lahan menjadi fenomenal yang sering dijumpai di negara-negara Asia. Oke. Bah, kita lihat ya gambar di sini, coba perhatikan. Nah, dapatkah kalian membayangkan bagaimana perubahan yang terjadi di daerah di mana lahannya yang dikonversi? Oke, kalian lihat ya yang lahan telah dikonversi. Jadi dari lahan pertanian coba kita lihat yang sudah yang Kia lurid. Ya memang kalau mau gabung ke Zoom silakan. Ya minta maaf ya tidak sempat ya, mantap. Langsung saja gabung ada link yang di grup, silakan gabung. Ya tidak sempat pasang LCD karena waktu. Jadi coba kalian perlihat di sini ada dua gambar ya. Jadi konversi lahan pertanian menjadi permukiman dan konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Ada dua gambar yang kiri ini itu adalah lahan pertanian yang dijadikan lokasi pemukiman. Oke. Yang dijadikan lokasi pemukiman. Nah, untuk yang samping kanan ini, lahan pertanian dirubah, dikonversi menjadi lahan industri. Coba kalian bayangkan perubahan yang terjadi dari kalian. Dari kobong, dari sawah-sawah. Nah, kalau kalian orang Tondano ya, ketika waktu yang lalu Tondano di sana kan banyak sawah. Sekarang coba lihat, yang sawah itu sudah berubah menjadi lahan pemukiman. Ada DP dampak yang terjadi, kita akan belajar selanjutnya. Lanjut ya. Nah, konversi lahan pertanian sering terjadi di negara-negara ASEAN dengan laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi seperti Indonesia. Indonesia yang saya contohkan tadi di Sulawesi Utara, khususnya di Manado ya. Di Manado di sepanjang boulevard itu kita lihat dari Bahu Mall di situ Bahu, ada Bahu Mall Freshmart, terus itu sampai di mana itu yang di IT Center terus Mega Mall itu laut itu. Akhirnya dilakukan yang namanya konversi lahan pertanian. Dari laut menjadi tempat industri itu ada mall-mall di situ toh. Kalau di kampung-kampung banyak sekali terjadi. Di Tondano sudah dirubah dari lahan sawah akhirnya sudah ada pemukiman dan seterusnya. Jadi Indonesia sudah lakukan yang namanya konversi lahan menjadi lahan jadi lahan pertanian menjadi pemukiman atau industri. Di sini beberapa negara ya, Indonesia, baru Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja dan Filipina yang melakukan konversi lahan pertanian. Nah, konversi terjadi terutama di daerah. Nah, jadi konversi itu perubahan itu yang dari lahan pertanian itu menjadi lahan apakah pemukiman, apakah industri itu biasanya terjadi di pinggiran kota. Oke, betul ya. Baru yang kedua di area persawahan yang dengan fasilitas umum ya di area persawahan. Coba lihat itu sawah-sawah itu sudah menjadi pemukiman. Oke, atau kalian ke mana? Ke Minahasa Utara. Oke, Minahasa Utara itu coba dulu kan itu kebun-kebun, kebun. Akhirnya sudah beralih fungsi menjadi perumahan-perumahan. Coba lihat di Minahasa Utara banyak telah dialih fungsi dari kebun atau tempat-tempat yang ya apa dibilang hutan dan seterusnya sudah beralih menjadi pemukiman dan industri.
Nah, konversi lahan pertanian itu bersifat menular. Jadi konversi lahan pertanian itu bersifat menular. Artinya setiap satu petak lahan telah dikonversi, lahan pertanian di sekitar petak tersebut juga rawan konversi. Coba kita lihat, ini ada gambar, ini lahan sawah ya. Oke, ini sawah. Dikatakan menular seperti ini. Ini kan ada 4 petak ya yang rawan terjadi konversi. Nah, dari sawah ini sudah berganti menjadi perumahan. Oke, kalau kalian di sini ada di mana ini ya? Kalian cari. Ini perumahan. Ini sawah akhirnya diganti menjadi pemukiman. Yang dikatakan dia menular dari satu ini, dia bisa menular ke sini. Pindah di sini, di sebelah kanan, bawah kanan, dan sebelah di bawah. Dari satu petak sawah berubah menjadi tempat pemukiman atau lahan industri ini, lahan pertanian ini, akhirnya dia menular. Dari satu tempat petak, dia bisa pindah ke petak yang sebelah. Boleh, itu yang dikatakan menular. Jadi ketika satu petak lahan telah dikonversi, lahan pertanian di sebelah petak tersebut juga rawan dikonversi, dialih fungsi dari pertanian, apakah dia menjadi tempat pemukiman atau dia menjadi tempat industri. Rawan ya. Sekarang kita melihat bagaimanakah pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Apa DP pengaruh dari lahan pertanian menjadi lahan industri. Nah, biasanya konversi terjadi yang tadi ya di pinggiran kota. Ya, biasanya terjadi pinggiran kota. Ini kita lihat ini ya gambar. Di pinggiran kota ini sudah beralih fungsi ya. Dari lahan pertanian telah dilakukan konversi. Nah, ada pengaruh. Alasan pengusaha mendirikan industri pinggiran kota, pinggiran kawasan kota. 1, membangun industri lebih memilih lahan yang sangat strategis. Biasanya mereka mendirikan industri atau pabrik, mereka tidak akan cari tempat-tempat yang tidak strategis. Jadi mereka mencari tempat yang strategis, sehingga ketika dapat tempat yang strategis, maka industri mereka atau apa yang mereka kelola itu bisa berkembang dengan baik, yang tentunya akan dapatkan profit, keuntungan. Nah, kalaupun mereka dapat keuntungan, laba, pemerintah, negara kita juga diuntungkan. Kenapa? Dengan meningkatnya industri mereka, mereka kan bayar pajak. Bayar pajak itu mendapat income bagi negara kita, kas negara. Bahkan juga masyarakat juga akan diuntungkan ketika perusahaan untung, tenaga kerja khususnya dapat gaji. Ya, gaji itu kan bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari, untuk kesejahteraan keluarganya. Baru yang kedua, kenapa pengusaha mendirikan industri di pinggiran kawasan kota? Karena harga lahan pertanian relatif murah dibandingkan dengan lahan terbangun. DP lahan, DP harga itu. Jadi kalau kita bandingkan lahan pertanian itu relatif murah DP harga. Kalau sudah bangunan itu kan baru DP ganti rugi sudah agak mahal. Yang kedua, dari masalah harga. Jadi mereka ambil lahan pertanian supaya harganya relatif murah. Boleh? Nah, kalau orang ambil di kota, DP harga tanah itu semahal. Yang ketiga, alasan pengusaha mendirikan industri di pinggiran kawasan kota. Yang ketiga adalah membangun industri memiliki akses yang lebih mudah. Jadi dengan membangun industri mereka harus berpikir aksesnya mana? Apakah ada jalan? Jadi jalan ini akses ya. Jadi untuk apa bangun industri tidak ada akses jalan? Gimana ini akan mendistribusikan hasil produksi? Bagaimana akan menyalurkan kepada konsumen? Jadi ada yang diperhatikan juga adalah akses jalan, supaya ketika perusahaan itu telah menghasilkan barang, maka barang itu akan mudah untuk didistribusikan kepada konsumen.
Yang keempat adalah industri dibangun dekat dengan bahan baku lahan pertanian menjadi pilihan yang baik. Nah, biasanya mereka akan mendirikan bangunan atau industri itu di tempat yang ada bahan baku. Kenapa? Mereka mencari di tempat dekat dengan bahan baku. Pertama, ketika mereka dekat, maka harga itu akan lebih relatif murah. Yang kedua, untuk masalah kesediaan untuk bahan baku itu cepat sekali dan harganya misalkan DP transportasi cepat sekali. Jadi misalkan cuma dekat DP bahan baku cuma di misalkan di Manado cepat sekali ya jadi bahan baku. Kalau dia terlalu jauh DP harga pasti akan mahal ketika pembelian. Dengan bahan baku yang dekat, maka proses produksinya itu akan lebih maksimal lagi. Yang kelima, faktor sosial dan budaya hukum waris. Oke, ini ada Bapak ini sebentar lihat DP ya, ini apa namanya? Sawah ya. Hukum waris. Nah, ada petani yang punya lahan. Jadi, tetapi ternyata lahan ini petani ini ya dia tidak bisa dibilang kelola dengan baik. Akhirnya karena dia membutuhkan uang atau dia pikir ketika Bapak ini sudah meninggal, DP anaknya bakal ya toh. Akhirnya apa yang dilakukan? Lahan itu dijual. Nah, ini dijual. Dijual dan uangnya dibagi kepada anak sebagai warisan. Ya, toh coba lihat daripada mau bakal berkelahikan anaknya. Oke, orang jual kong berbagi anak sulung sampai berapa anak, apa kamu sekian dibagi dengan bentuk uang. Tapi lahannya sudah tidak ada, jadi diganti dengan uang. Ini faktor sosial dan budaya hukum waris. Oke, kita lanjut ya. Nah, dampaknya konversi lahan pertanian menjadi lahan industri ini harus orang lihat baik-baik. DP dampaknya apa? Oke, satu, lahan pertanian berkurang yang membuat produktivitas pangan dari pertanian menurun. Sudah ada tanpa mau tanam padi di mana? Kalau tidak diperhatikan dengan baik akan terjadi yang namanya kerawanan pangan. Ya, tadi dari persawahan coba lihat ini sawah-sawah sudah ganti dengan pabrik. Nah, ini dibilang kan menular. Kalau di sini akhirnya yang sawah ini diganti jadi pabrik lagi. Bagaimana? Mau tanam di mana? Mau tanam di laut. Nah, ini DP masalah ini produktivitas pangan pertanian akan menurun. Nah, kalau pangan itu menurun, siapa yang rugi? Yang rugi adalah orang. Ya, manusia akan rugi. Terus mau makan bagaimana? Apalagi Indonesia kan makanan pokoknya itu beras. Kalau sawah sudah ada, makan apa lagi itu? Itu DP dampak pertama, lahan pertanian akan menurun. Jadi mau makan apa? Ya kalau makan ubi kayu sama lah. Kalau makan ubi kayu kalau sudah ada tanpa kebun akan sudah beralih fungsi jadi lahan industri. Mbak tanam di mana? Makan apa? Makan bungkil. Orang Manado bilang bungkil saja beli. Jadi itu ya dampak pertama, lahan pertanian itu berkurang. Dampak yang kedua, lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena apa? Imbas pencemaran akibat limbah atau polusi dan industri, baik polusi tanah, ini tanah, udara, DP asap, ya, dan air tercemar. Itu DP dampak yang ketiga, terjadi polusi atau pencemaran baik tanah, udara, dan air. Nah, kalau sepolusi terus mau minum bagaimana? Yang air, udara, itu tanah juga. Nah, ini DP dampak yang kedua. Dampak yang ketiga, konversi lahan itu ya menular ya, yang awal yang sudah disampaikan tadi, yang mengancam ketersediaan lahan pertanian. Jadi konversi alih fungsi lahan pertanian menjadi industri akan mengancam ketersediaan lahan pertanian. Ya, kalau sudah ada lagi mbak tanam di mana?
Ya, apalagi yang jago-jago makan 1 hari 5 piring. Nah, ini ya kalian DP dampak konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Oke, kita lanjutnya. Permukiman menjadi ya kebutuhan ya. Kalau permukiman itu sekarang itu menjadi kebutuhan yang pokok bagi manusia. Kalau udah ada rumah terus mau tinggal di mana? Mau pasang tenda, berkemah begitu. Sama dengan pramuka kan. Jadi apa? Sedangkan kami di Irene mau berkemah kesulitan karena Kota Manado sudah ada lagi lahan untuk perkemahan untuk kegiatan pramuka. Nah, itu contoh saja di Pramuka Katro. Jadi kalau mau bikin kegiatan perkemahan pramuka, ya mau cari di mana? Di Manado tidak ada lagi lahan untuk lokasi perkemahan. Terpaksa pergi di tempat-tempat yang di Minahasa di mana atau ya berkemah tapi berkemah semi modern di gedung begitu. Kenapa? Karena sudah berubah fungsi. Memang pemukiman sekarang merupakan kebutuhan pokok manusia, sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan pokok. Kenapa menjadi kebutuhan pokok? Karena semakin banyak jumlah manusia, area pemukiman dibutuhkan juga semakin luas. Ketika bertambah banyak penduduk, menikah, ada, jadi musibah sendiri di rumah. DP pemukiman itu semakin meningkat sama dengan di dulunya di Minahasa Utara kan banyak kebun-kebun. Soalnya fungsi jadi perumahan. Kebutuhan pokok itu perumahan. Mau tinggal di mana? Di bawah kolong jembatan. Nah, ini ya. Jadi semakin banyak jumlah manusia semakin meningkat. Maka kebutuhan akan permukiman ada semakin hari semakin luas. Dan DP dampaknya lahan pertanian berkurang. Konversi lahan pertanian menjadi permukiman marak dilakukan di negara-negara ASEAN. Masih ingat materi yang awal-awal? Ya, ini habis lagi 10 menit akan percepat ya. 10 kita lanjut ya. Dampak sekarang pengaruh konversi pertanian menjadi lahan permukiman. Tadi konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Sekarang dampak konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman. Tadi pertanian menjadi industri, sekarang lahan pertanian menjadi lahan permukiman. Dampaknya, 1, luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produktivitas pangan semakin kecil yang tadi yang saya jelaskan tadi Yang kedua, petani dan buruh tani kehilangan mata pencariannya. Ya, ini DP dampak ketika ganti alih fungsi, maka petani dan buruh tani kehilangan mata pencahariannya. Kalau sudah ada tempat pencarian, bagaimana mau makan apa? Nanti anak-anak istri mau kasih makan apa? Jadi akan kehilangan mata pencariannya. Nah, kalau kehilangan mata pencarian berarti berkurang pendapatan uang. Mau biaya anak-anak kalian, mau biaya untuk kebutuhan sekolah, mau makan minum sudah itu DP dampak. Akan berkurang ini ya. Ini sawah akhirnya sudah jadi lahan pemukiman. Lalu dampak yang ketiga, hilangnya lahan ruang terbuka hijau. Nah, ini lahan terbuka hijau akan semakin berkurang. Yang keempat, berkurangnya lahan resapan air. Kalau berkurang, apa yang akan terjadi? Ketika hujan, tidak ada lagi tempat resapan air, akan terjadi banjir itu. DP dampak. Oke, hampir selesai. Nah, konversi lahan identik dengan perubahan kondisi ruang. Konversi lahan tidak dapat dicegah. Karena kebutuhan manusia akan ruang tidak dapat dihindari. Konversi tidak dapat dicegah. Mencegah konversi lahan bisa menjadi penghambat pembangunan suatu negara. Karena itu, konversi lahan pertanian harus tetap terjadi. Kita harus mengawasi konversi lahan yang terjadi. Jangan sampai mengganggu keseimbangan alam, ekosistem, dan
kelangsungan hidup sebagai warga negara yang baik. Oke, demikianlah. Terima kasih materi kita pada hari ini. Oke, kiranya ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga yang sudah sama-sama Zoom. Nanti materi akan dikirim di di grup nanti. Dan jangan lupa yang belum subscribe, like dan komen untuk video kita ini. Ya, mohon maaf ya karena di sekolah lagi ada kegiatan pembangunan ya. Jadi ada konversi juga di sini, ada yang dikerjakan, akhirnya mengganggu kenyamanan kita, dan kita akan tutup ya untuk pertemuan kita hari ini karena waktunya sudah selesai. Kita akan tutup dengan doa. Silakan yang tadi yang luring yang sudah pimpin doa, yang sekarang yang daring yang bersedia pimpin doa. Karena waktu kita sudah hampir habis, silakan. Keila Mandak yang akan pimpin doa tutup untuk pelajaran IPS. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami. Kami bisa menyelesaikan Zoom IPS dengan baik, Tuhan. Berkati juga Mener yang telah mengajarkan kami. Engkau selalu memberikan dia kekuatan, kesehatan, hikmat daripada-Mu supaya bisa mengajar kami dengan baik, Tuhan. Berkati juga kami, berikan kami hikmat dan akal budi, Tuhan, supaya bisa mengerti pelajaran ini, Tuhan. Ya Tuhan, ampuni segala yang menjadi dosa kami. Haleluya. Amin. Oke. Amin. Terima kasih Keila telah pimpin doa jadi untuk doa tutup, dan terima kasih buat Rizkila Kabagian yang telah pimpin doa buka dalam pembelajaran IPS tadi. Demikianlah materi kita untuk daring ya akan mengakhiri karena waktunya sudah hampir habis. Nanti tugasnya kalian akan lihat di classroom ya. Jadi saya akan kirim uji kompetensi ke classroom. Minggu depan ujian mid semester. Jadi minggu depan ujian mid semester. Jangan lupa tugas-tugas uji kompetensi segera diselesaikan. Harapkan jangan hanya Balia Patamang ya. Oke, terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita. Salam sehat dan tetap semangat belajar. Oke. Bye-bye. Tunggu dua. Tunggu. Ada mau ambil dulu daftar hadir dulu. Oke, aktifkan kamera daftar hadir yang terakhir ya sebelum tutup. 1, ya Kevin Manumpil. Oke, 1, 2, 3. Oke. Bye.